Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Bersyukur pada Allah, salawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa kabar Bapak Ibu yang mulia? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini alhamdulillah sehat. Kalau ada sahabat, teman, tetangga, karib kerabat, family, orang sekitar yang menanyakan, "Anakmu itu loh, Bu, Pak, tiap pulang selalu aja nawarin ini, nawarin itu, jualan merchandise ini, jualan merchandise itu. Apa gak capek ta gitu?" Apa jawabannya? Yang pertama kita coba untuk pakai kacamata syariat. Iki bener apa salah? Ini mulia atau terhina? Ini boleh atau tidak? Ya kalau sekedar menurut faham al-fakir yang miskin ilmu ini, jualan selama itu yang dijual itu manfaat, bukan barang haram, dan berjualannya itu bukan, tidak ada unsur tipu menipu, maka itu sah-sah saja, boleh, daripada minta mengemis-ngemis gitu kan. Apalagi itu yang pertama ya, jualannya itu boleh kok, tidak ada yang salah. Apalagi kalau misalkan jual merchandise, jualan kopi misalkan, jualan baju islami misalkan, jualan kitab, jualan buku dari pondok atau dari lembaga yang lain misalkan, jual kalender, kan sah-sah saja. Apalagi alasan yang kedua, apalagi itu misalkan jualannya itu 100%, tentu setelah dikurangi oleh harga pokok produksi ya, dengan pemasaran dan yang lain, 100% itu keuntungan buat pondok. Yo itu lebih mulia lagi gitu. Itu lebih mulia lagi, bahkan lebih elegan. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi pewakif itu ya, hartanya akan senantiasa berkembang dan akan memberikan manfaat bahkan sampai dia itu terpendam, dikubur oleh tanah. Itu kalau misalkan kita itu infak kepada orang miskin misalkan untuk makanan sehari-hari, ya boleh dan bahkan dianjurkan kalau ada orang miskin di sekitar kita. Tapi itu manfaatnya kan sebentar, sehari 2 hari makanan habis, sudah selesai, maka sudah berhenti sampai situ. Tapi kalau infaknya ke pondok, buat buat pembangunan asrama santri, asrama guru, atau mungkin buat masjid, infaknya itu akan bertahan jauh lebih lama, jauh lebih lama. Selama pondok itu berdiri, selama santrinya terus rajin mengaji, mutolaah ilmu kitab, membaca Quran, menghafal Quran, isi setiap hari diisi dengan menghafal Quran dan sebagainya. Di tempat yang bangunan itu ada andil Bapak Ibu untuk infak, walau nggak banyak, 100.000, 200.000, tapi karena berjamaah maka jadilah masjid itu. Maka insya Allah tiap dari pewakif itu yang sudah meninggal itu ya akan dapat manfaatnya itu abadan-abadan selamanya. Opo gak pingin seperti itu ya kan? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mohonlah kalau seandainya pun ada pengemis yang benar-benar minta, itu ya jangan menasehati, jangan nyinyir, atau mungkin kalau bahasa nyinyir jelek ya, jangan tanya-tanya lah. Atau mungkin menasehati begini, "Pak, jangan ngemis dong, masih muda kok ngemis." Setelah menasehati apa dikasih uang? Enggak. Nasihati aja sudah puas untuk menasehati, puas untuk menjelek-jelekan barangkali, puas untuk menghina, merendahkan, ternyata ditinggal begitu saja. Itu kurang ajar, itu kurang ajar. Kalau enggak mau ngasih ya sudah, mohon maaf Pak, saya enggak ngasih dulu ya, cukup. Apalagi ini orang itu ditawari untuk investasi jangka panjang. Ya kalau nggak mau, ya diem aja. Atau mungkin saya mau, atau yang misalkan yang kelima ya, ini yang kelima kali. Misalkan si bapak itu pingin infak di yang lain, ya sudah, nyambung dengan alasan yang keempat, nggak usah menjelek-jelekan si anak itu yang disuruh oleh gurunya, misalkan disuruh oleh Pak Yainya misalkan untuk galang dana pembangunan pondoknya. Ya wis, mohon maaf, saya infaknya di yang situ. Itulah lebih enak ya kan? Lebih enak, sama-sama dapat pahala infak tapi tidak menyakiti orang pertama yang nawari infak. Itu yang kelima. Kemudian untuk yang keenam, seandainya ada pondok lembaga yang itu survive, kuat secara keuangan, tidak mungkin akan minta-minta kepada orang lain. Ya pasti dia akan bisa membiayai dirinya sendiri dengan usahanya sendiri. Tapi kalau ada si usaha tapi nggak mencukupi, lah terus dana diambil dari mana?
kepada pemerintah boleh nggak? Ya boleh minta pada pemerintah, tapi kan kayaknya khawatir akan didikte, khawatir akan ini akan itu ya kan, didikte oleh rezim dan sebagainya. Maka ya ayo urun rembuk bareng-bareng dari masyarakat. Kan begitu harusnya. Itu yang berapa itu? Yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, yang ketujuh, Bapak Ibu tahu nggak infaknya pondok kepada santri yang yatim atau piatu atau yatim piatu, santri yang minta beasiswa keringanan karena bapaknya baru di PHK mungkin, atau karena baru ditinggal meninggal bapak atau ibu, atau yang memang fakir miskin. Berapa itu infak pondok kepada si anak itu untuk memberikan beasiswa, keringanan makan, biaya dan sebagainya? Sebanding enggak? Sebanding enggak yang akan diinfakkan oleh Bapak Ibu rahimakumullah, para tetangganya Bapak Ibu maksudnya ya, sebanding enggak dengan yang telah dikeluarkan oleh pondok infak kepada ya santri-santri yang kurang mampu, yang jumlahnya itu enggak sedikit loh. Maka kalau sekedar infak ratusan ribu aja yo bagi saya sekecil gitu loh. Maka fastabiqul khairat saja, jangan malah merendahkan sesuatu yang itu mulia. Itu yang ketujuh. Kemudian untuk yang kedelapan, ini yang kedelapan ya. Kalau ada santri yang pulang ada jiwa wirausaha, jual ini jual itu, bahkan wirausaha akhirat, didukung harusnya. Jualan itu nggak gampang, nawarin barang itu nggak mudah, nawarin jasa itu nggak mudah. Ini saya jualan saja, ini jualan bukan infak, bukan penggalangan dana, nggak jualan. Nawarin ke 100 orang yang nyantol berapa? 20 itu udah bagus. Bisa 10, bisa 15 gitu kan. Nawarin ke 300 orang yang nyantol berapa? 60-an, 40-an. Enggak mudah jualan itu. Lah, kalau masih muda itu udah diajari untuk jualan, menawarkan barang, produk, support 100%, bahkan 1000%. Insya Allah orang-orang yang jualan di usia muda itu calon pengusaha yang hebat di masa depan, bahkan nggak hanya pengusaha tapi pengusaha dan pejuang, karena karakternya udah dibentuk sejak muda, bahwa saya jualan ini lillahi ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karakter perjuangannya dibentuk sejak muda, nggak hanya ingin cari uang semata, harusnya disupport habis-habisan ya. Jangan sampai ada anak muda yang ketika jualan nggak mau, ketika jualan nggak bisa, ketika jualan takut, ketika jualan malu, makan tuh malu, miskin beneran gitu. Ya emang ya kita itu hidup dari caci maki orang, kita itu hidup dari penolakan orang, kita itu hidup dari nggak disenangi orang gara-gara ya mungkin ide kita, mungkin jualan kita, atau mungkin perjuangan kita. Maka kita harus kuat survive gitu. Orang yang nggak mau ditolak ya jangan berharap dia akan kaya. Orang yang nggak mau ditolak jangan berharap dia ingin jadi pengemban dakwah pejuang Islam. Tidur aja sudah, jadi karyawan aja sudah. Maka itu ya. Ya Allah barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada yang tersinggung ya. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari saya pribadi. Assalamualaikum dulur.